Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunretno Sumiarti. Saya sebagai guru kelas 3 di SD Negeri 009 Bone Darussalam, Rokan Hulu. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Riau tahun 2023-2024. Saya akan melaksanakan pembelajaran sebagai prasyarat untuk mengikuti uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan di kelas 3 dengan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 1, berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Devi. Silakan. Setelah kita berdoa, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Ibu mohon kepada anak ibu, silakan berdiri. Duduk kembali. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ibu akan mengecek kehadiran anak dan ibu semuanya. Hari ini ada yang nggak masuk? Pak Ira. Kenapa Pak Ira? Dan selanjutnya ibu memeriksa kerapian lengkap. Hari Senin kan kita pakai lengkap. Tadi ada yang dihukum? Kenapa dia dihukum? Hah? Kan udah ibu bilang kalau hari Senin itu kita harus berpakaian yang lengkap. Dan posisi duduknya, coba duduknya yang bagus. Ya, duduknya bagus, kakinya masukkan di bawah meja. Jangan ada yang keluar kayak kemarin kejadian ada yang kesandung jatuh. Makanya duduknya harus yang bagus. Selanjutnya hari ini ibu akan memberikan pelajaran tentang dongeng. Jadi tujuan pelajaran hari ini yaitu tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat berdiskusi dan menyusun kata dan dapat menyimpulkan isi pesan. Terus yang kedua, siswa dapat membaca teks dongeng. Peserta didik dapat memerankan tokoh
zaman dahulu. Itu cerita yang biasanya berisi pesan atau amanat. Setelah kalian tahu apa itu dongeng, cerita dongeng apa yang telah kalian pernah baca? Bunga sedap malam, Kancil dan buaya, apel yang tulus. Setelah itu ibu akan menampilkan sebuah cerita pada gambar. Nah, nih gambar. Simak baik-baik ya. Simak kalian gambar ini. Ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada yang pertama adalah sumber makanan yang kita makan itu berasal dari Tuhan. Tadi pagi kalian makan apa coba? Nasi goreng. Nasi goreng itu berasal dari apa? Padi itu dari apa? Tuhan. Terus apa lagi? Ibu udah menjelaskan dongeng tersebut ada 2 karakter. Karakter itu apa? Apa? Sifat ada 2. Sifat yang baik dan ada sifat yang buruk. Sifat antagonis dan sifat protagonis. Kalau sifat yang antagonis, sifat yang kayak apa? Jahat, yang jelek. Jadi sifat yang bagus apa? Pada pohon apel yang tulus memberikan cabang-cabang pohonnya kepada siapa? Nah, kepada anak laki-laki. Terus apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Bahagia. Nah, sebelum kalian mengerjakan nanti di sini ada soal. Setelah itu ibu akan membagikan dalam bentuk kelompok. Ini kelompok B, itu kelompok C, sebelah situ kelompok. Nah, setelah dibentuk kelompok, ibu akan membagikan lembar tugas. Di situ kan tugasnya jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut. Informasi apa yang kalian dapat pada tumbuhan tersebut. Kalian kerjakan dalam bentuk kelompok.
kemudian hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting bergerak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Itu cerita tadi antara singa dan tikus. Cerita dari dongeng tadi, apa saja sifat dari mereka? Apa sifat yang mereka miliki dari semua hewan tuh? Tikus penakut, pemberani, baik hati, sombong. Terus
berdiskusi masalah tadi. Karakter apa yang terdapat pada cerita si singa dan si tikus? Nah, Ibu akan membagikan tugas tersebut dengan kelompok. Dan setelah ini, coba kalian salah satu dari kelompok siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusi tadi? Siapa? Laura. Situ aja ya. Dipakai ini. Apa saja pesan yang terdapat pada dongeng tersebut? Jawabannya, kita harus selalu menolong. Karakter apa saja yang terdapat pada dongeng tersebut? Jawabannya, penolong, penakut, pemberani. Sikap-sikap baik apa saja yang telah dilakukan olehmu dan temanmu? Jawabannya, sering menolong dan sering bersahabat. Oke? Ya. Kita beri tepuk tangan untuk Laura. Oke. Jadi setelah kita pelajari tentang dongeng ini, kita diwajibkan mengikuti sifat atau karakter yang baik pada dongeng tersebut. Karena sifat yang baik itu akan membawa kita dalam kehidupan yang kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesempatan pada anak Ibu untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Apakah di dalam dongeng hewan dan besar-besar itu menjadi tokoh antagonis? Apakah di dalam dongeng hewan besar-besar itu menjadi tokoh antagonis? Ya. Itu pertanyaan. Tentu saja tidak. Banyak dongeng yang menceritakan bahwa hewan besar itu menjadi penolong. Insya Allah minggu depan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan bawakan dongeng tentang gajah yang menolong kelinci. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Rara. Apakah ada dongeng yang tokohnya bersikap baik tanpa ada antagonis? Tentu saja ada. Contohnya, dongeng apa? Dongeng apel dan anak laki-laki yang cantik. Jadi setelah kita pelajari tentang dongeng ini, kita diwajibkan mengikuti sifat atau karakter yang kita dongeng tersebut. Karena sifat yang baik itu akan membawa kita kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pelajaran tadi, apakah pelajaran hari ini menyenangkan?
siapkan alat kalian disimpan kembali ke dalam tas. Dan setelah kalian berkemas-kemas, dan Ibu akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk si Devi berdoa terlebih dahulu.